Jadi seperti yang saya tampilkan di layar, Yesus itu sahabat seperjalanan kita. Perhatikan dalam gambar, dalam perjalanan ke tujuan yang sama, Yesus ada di depan dan ada beragam orang di situ. Ada anak-anak kecil, ada anak remaja, ada yang sudah dewasa, dan juga yang lebih lanjut usianya. Beragam usia, dan Yesus ada di antara mereka sebagai sahabat. Ia adalah sahabat bagi semua orang. Ia menjadi sahabat bagi anak-anak kecil, bisa akrab dengan mereka tanpa membuat anak-anak kecil canggung. Ia juga bisa menjadi sahabat bagi anak remaja yang merasa sendirian, merasa kesepian, dan mungkin dia atau mereka punya problem. Yesus bisa mendekati mereka, masuk dalam hati mereka. Ya, kepada anak-anak remaja yang punya problem dengan orang tua, dengan dirinya, dengan studinya, dengan masa depannya, dengan sabar Yesus mendekati dan menjadi sahabat bagi mereka. Juga bagi orang-orang muda, Yesus bisa masuk, Yesus bisa ada bersama mereka, bergembira bersama mereka. Juga dengan para murid, Yesus bisa menjadi sahabat bagi dia dan bagi mereka, para murid yang lain. Bahkan dengan yang sudah lanjut usia pun, Yesus bisa dekat dengan mereka dan mereka merasa diterima oleh sang sahabat ini. Juga orang-orang yang terpinggirkan mendapat sapaan dari Yesus yang mau mendekati mereka tanpa merasa canggung. Juga kepada orang-orang yang sedang menjalani isolasi mandiri, isoman, yang tinggal di kamar atau di rumah terus-menerus dalam waktu lebih dari seminggu atau 2 minggu atau bahkan lebih, ya, Yesus mau masuk ke dalam ruang hidup mereka, ruang privat mereka, menjadi sahabat bagi mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri atau yang sedang dalam perawatan di rumah sakit dalam kesendirian. Maka kita perlu merenungkan sebenarnya siapakah sahabat itu. Sahabat adalah orang yang memiliki relasi yang begitu dekat dengan seseorang, lebih daripada seorang teman atau seorang kenalan. Relasi antar sahabat ini didasarkan pada kasih dan saling pengertian. Bukan hanya dari satu pihak, tapi kedua belah pihak ada hati, ada perhatian, ada kasih. Itu yang memungkinkan terjalinnya sebuah persahabatan. Maka seorang sahabat sejati akan mampu untuk selalu menaruh hati, simpati, dan empati demi kepentingan dan kebaikan orang-orang yang dikasihinya. Dalam teks Perjanjian Lama dari kitab Amsal, seorang bijak mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih
setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, Amsal bab 17 ayat 17, salah satu teks yang sangat inspiratif dan saya pribadi senang dengan teks ini, ya, bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Hanya seorang sahabat yang bisa menaruh kasih setiap waktu, kapanpun, jam berapapun, dimanapun. Maka seorang suami istri diharapkan juga bisa menjadi sahabat bagi pasangan hidupnya yang bisa menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesulitan siapapun orang yang dalam kesulitan itu. Dan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi seorang sahabat punya dedikasi, punya pengorbanan, dan itu dimungkinkan karena ada hati yang dipenuhi, digerakkan oleh kasih. Juga Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 15, dia berbicara tentang seorang sahabat yang punya empati. Dia berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Itu seorang sahabat yang punya hati, simpati, dan empati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, berbicara tentang sahabat yang sejati, Yesuslah orangnya. Yesus adalah seorang sahabat sejati dan abadi, bukan hanya untuk kurun waktu tertentu, tetapi sepanjang masa. Bukan hanya selama hidup di dunia, tetapi setelah kebangkitannya, Yesus tetap menjadi sahabat bagi siapapun, menjadi sahabat bagi semua orang, juga menjadi sahabat bagi setiap kita dalam perjalanan hidup yang sedang kita jalani dan kita lanjutkan sehari demi sehari. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, setiap penderitaan dan situasi sulit seperti situasi sekarang ini, situasi pandemi, bisa menjadi kesempatan bagi kita bersama untuk menemukan Yesus dan mengalami kehadirannya sebagai sahabat bagi setiap kita. Kuncinya seperti yang dikatakan oleh Romo Dewanto dalam sambutan pembuka tadi, punya hati yang terbuka. Hati yang mau terbuka untuk menerima Yesus sebagai sahabat sejati yang mau membantu perjuangan kita, yang mau membantu kita dalam segala kesulitan dan kesukaran. Ia mau menjadi sahabat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Santa Teresa dari Avila, seorang kudus Karmel yang hidup pada abad 16, seorang kudus dari Avila, Spanyol, dalam buku tentang hidupnya atau autobiografi, dia menulis demikian. Barang siapa hidup dengan seorang sahabat, ia dapat menanggung segala sesuatu. Kalimat ini penting. Ya. Banyak orang tidak mampu untuk menanggung segala sesuatu,
beban hidup, penderitaan, kesulitan. Karena apa? Karena mungkin kurang membuka hati bagi Yesus untuk masuk dan menjadikan dirinya, menempatkan Yesus sebagai seorang sahabat. Tuhan membantu kita, menguatkan kita, dan tak pernah mengabaikan kita. Dia itu sahabat yang sejati. Nah, ini yang dikatakan oleh Santa Teresa dari Avila. Sahabat yang sejati itu tidak lain adalah Tuhan Yesus. Ini sekadar untuk pengantar tema Bulan Kitab Suci Nasional mengenai Yesus, sahabat seperjalanan kita. Kita akan mendalami tema ini dalam 4 kali pertemuan.